Yamal itu memang belum matang gitu. Dia dibutuhkan oleh tim, sangat dibutuhkan karena kemampuannya membongkar pertahanan lawan. Ya kan ketika pertama main lawan Tanjung Priok nggak ada Yamal kan kelihatan Spanyol agak sedikit buntu. Tapi sebagai pemain, Yamal itu belum sampai di level sebagai penentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam olahraga, jumpa bareng aku Agam Faiz. Tentunya di podcast bola untuk pagi hari ini. Dan ngomongin bola, ya, tak terlepas dari Piala Dunia 2026, meski sudah berakhir, tapi masih banyak meninggalkan cerita. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola, sekaligus juga Dewas RRI, ada Bung Kusnaini. Assalamualaikum Bung Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Kita nggak bahas Jerman karena Jerman nggak masuk final ya. Menyakitkan. Menyakitkan ya. Ya saya tahu Bungkus ini fansnya Jerman ya. Tapi kita nggak bahas Jerman, tapi kita bahas final yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana Spanyol bisa menjadi juara di 2026 ini. Tapi masih banyak beberapa kontroversi yang bisa kita bahas ya. Oh iya, ini memang salah satu final yang dari sisi sepak bola ya, dari kita sebagai penikmat sepak bola, final yang termasuk kurang bisa dinikmati secara permainan. Betul. Jadi pertandingannya memang menegangkan, ya seperti halnya final ya, tensinya sangat tinggi, ketegangannya sangat tinggi. Tapi secara teknis permainan kita nggak bisa terlalu menikmati, karena terlalu banyak situasi di lapangan di mana terjadi ketegangan gitu ya, sehingga pemain tidak fokus ke permainan, tapi lebih fokus ke upaya untuk membuat lawan tidak berkembang permainannya. Oh gitu. Jadi kalau dalam sepak bola itu kan ada dua pilihan ya, kita berkembang, lawan berkembang, kita adu mana yang lebih bagus, atau kita buat lawan nggak berkembang, kita manfaatkan. Cara main kan seperti itu strategi ya. Nah sepertinya pilihannya bagi Argentina sang juara bertahan nih. Jangan sampai Spanyol berkembang. Kita paksa mereka tidak berkembang. Karena strategi itu yang mereka lakukan waktu lawan Inggris berhasil. Jadi mereka mencoba mengulangi keberhasilan membuat Inggris tidak berkembang dengan cara memaksa Spanyol tidak berkembang. Tapi sayangnya Spanyol tidak bisa dihentikan dengan cara itu. Justru Argentina yang betul-betul nggak berkembang. Mungkin kalau kita bicara sejarah Piala Dunia, ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, pertandingan final, salah satu tim itu sama sekali nggak punya shot on goal. Betul. Iya. Ini pertama kalinya nih. Ya seburuk-buruknya final Piala Dunia 90 gitu ya. Itu masih ada perlawanan gitu ya. Sebelum akhirnya juara kita tahu siapa ya. Tapi kalau Piala Dunia kali ini, benar-benar nggak berkembang permainan Argentina. Padahal mereka punya pemain-pemain yang secara kualitas sangat bagus ya. Ada Messi, ada Enzo, ada McAllister. Tapi tidak ada satupun on goal. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak fokus pada upaya mengembangkan permainan mereka sendiri, tapi lebih fokus pada upaya membuat lawan tidak berkembang. Itu pilihan strategi. Itu sah dalam sepak bola. Karena sepak bola itu ujungnya itu kan hasilnya. Jadi mau main sebagus apapun, possession sebanyak apapun, kalau selisihnya gol lebih banyak lawan, kalah. Nah, kali ini fokusnya Argentina adalah memaksa lawan tidak berkembang, tapi tidak sukses. Karena justru mereka tidak berkembang mainnya, lawan Spanyol tetap bisa cetak gol. Oke. Ada kesempatan, artinya di babak pertama, di babak kedua. Kenapa Scolani tidak menyambut itu, artinya tidak merubah strategi? Ya itu tadi, karena pilihan strateginya sejak awal adalah bagaimana membuat lawan tidak berkembang. Jadi mungkin menurut saya ada keyakinan dari, ini mungkin ya, kan kita tidak tahu sebetulnya di ruang ganti itu pembicaraannya seperti apa. Menurut saya ada dugaan Scaloni berpikir bahwa pertandingannya akan sulit. Tidak akan selesai dalam 2x45. Jadi mereka menyiapkan strategi 2x15. Karena Argentina berpengalaman main di situasi itu ya. Terakhir lawan Inggris pun harus melalui fase itu kan. Karena itu mereka berpikir kita paksa lawan tidak berkembang. Kalau perlu pertandingan dilanjutkan sampai fase berikutnya 2x15. Kalau perlu sampai adu penalti. Mungkin ada keyakinan yang kuat bahwa mereka kalau adu penalti bisa lebih mungkin menang. Mungkin ya. Dan itu yang membuat mereka tidak terlalu fokus memenangkan pertandingan di 2x45. Begitu situasinya ternyata berbalik, mereka kekurangan orang. Nah itulah di situ baru muncul masalah ketika mereka kekurangan jumlah orang. Situasi menjadi sangat sulit karena kalau main 2x45 plus 2x15 dengan jumlah yang sama, jumlah pemain yang sama, itu lebih mudah meladeni lawan gitu ya. Apalagi levelnya kan sama nih. Tapi ketika mereka kekurangan jumlah orang, main dengan waktu yang begitu lama, 120 menit, berat memang. Disitulah mungkin perubahan-perubahan taktik yang coba dilakukan pun menjadi tidak efektif. Bahkan ketika menghadapi situasi kritis seperti itu, kadang-kadang pelatih juga melupakan hal-hal detail gitu ya.
Jadi kalau di Spanyol, kalau situasi buntu itu pelatih De La Fuente ini punya opsi memainkan super sub dan itu selalu berhasil. Ya. Jadi 2 pertandingan sebelumnya sebelum final selalu menjadi kesempatan bagi Mikel Merino main mengubah keadaan. Nah di pertandingan terakhir final kemarin pemain yang menjadi game changer-nya itu Ferran Torres. Ferran Torres. Jadi selalu ada opsi di mana mereka kesulitan. Istilahnya kalau dalam sepak bola kita main ini harus punya game plan. Game plan-nya tuh game plan A. Nggak berkembang kita pakai game plan C. B dulu. Nggak berkembang juga kita pakai yang C. Lawan kontra strategi kita siapkan game plan D. Jadi harus banyak game plan. Nah, Spanyol melakukan itu dengan baik. Ketika Merino masuk tidak mengubah keadaan pun kan mereka tidak terlalu panik. Mereka masih punya Ferran Torres. Itu yang menurut saya tidak dilakukan oleh Scaloni. Mungkin karena tensi pertandingan yang tinggi. Ya. Dia lupa bahwa Argentina itu punya game changer. Lautaro Martinez. Lautaro nggak main di Nggak main ya, ini itu buat saya juga agak aneh. Memang Argentina ketinggalan, kalah jumlah orang. Saya mengerti. Kalau dalam situasi kalah jumlah orang itu tidak mungkin bermain dengan terlalu banyak penyerang. Tapi ingat ini pertandingan sekali gitu loh. Jadi sekali kalah mau 0-1 mau 0-10 kan tetap kalah gitu. Jadi kalau saya mungkin di posisinya Scaloni saat itu saya tetap akan memaksakan main Lautaro. Karena dalam sejarah Argentina main di final, kalau ada Lautaro, Argentina nggak pernah kalah. Oh gitu ya. Itu kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kalau udah tensinya sangat tinggi itu lupa gitu loh. Detil-detil begitu tuh orang pelatih itu juga manusia ya. Pelatih tuh walaupun Scaloni udah pernah bawa Argentina juara, pernah juara Piala Dunia, Piala Amerika, Copa Amerika. Pelatih juga manusia yang bisa aja keputusannya tuh keliru. Dan menurut saya salah satu keputusan dia yang menurut saya tidak terlalu tepat, tidak memainkan Lautaro di final itu. Karena kalau ada Lautaro, Argentina tuh nggak pernah kalah di final. Di final ya. Alvarez ya. Iya, emang Alvarez ini starter sejak awal ya. Tapi kan Lautaro di banyak kesempatan selalu jadi super sub. Dan sering kali menjadi penentu juga. Iya. Nah, kalau pelatih itu kan punya tim analis. Tim analis itu kan punya data. Ada dia masukkan kepada coach. Coach, 3 pertandingan terakhir kalau Lautaro main kita selalu menang coach. Jadi biarkan coach yang memutuskan. Kenapa tidak dimainkan? Nah, nanti kalau sudah disampaikan oleh tim analis, pelatih memutuskan tidak dimainkan, berarti kesalahannya di pelatih. Oke. Putusan. Kesalahannya adalah keputusan. Tapi kalau tim analisnya tidak memberikan feeding data, kesalahannya di supply data. Kan itu kan. Oke. Jadi cara memahaminya begitu. Nah, saya kemarin tidak terlalu tahu bagaimana proses di bench. Kan tidak semuanya tergambar di kamera ya. Apakah sudah diberikan input datanya oleh tim analis? Apakah sudah diingatkan oleh asisten bahwa Lautaro dimainkan? Nah, kalau nggak ada yang melakukan itu ya bukan salah Scaloni juga, dia lupa mungkin ya. Tapi kalau sudah diingatkan, asisten sudah mengingatkan juga, tapi tidak dimainkan, ya salah keputusan. Tapi menarik tuh, melihat bagaimana pelatih Spanyol ya dan Scaloni. Artinya kita tahu bahwa sejarahnya mereka memang si Scaloni ini kan muridnya Dari sisi usia memang dia bisa dikategorikan sebagai muridnya gitu ya. Meskipun tidak persis bisa dikatakan sebagai murid ya. Satu hal yang pasti kan begini, Scaloni gaya main ya kalau kita bicara gaya main. Scaloni itu gaya mainnya karena dia ini kan seorang gelandang pekerja di tengah. Jadi emang karakter main Argentina itu mencerminkan karakter pelatihnya. Oh iya. Jadi dalam sepak bola itu sebetulnya ini kalau kita bicara sepak bola itu kan bicara soal kehidupan. Sepak bola itu juga cerminan dari kehidupan. Apa yang ditunjukkan oleh tim itu adalah apa yang menjadi karakter pelatihnya. Kalau dalam teori organisasi, mungkin ngomongnya teori manajemen, budaya organisasi itu kan ditentukan oleh kepemimpinan, leadership. Nah, pemimpinnya itulah yang melahirkan budaya organisasi, melahirkan kultur kerja, etos kerja. Nah, cara main Argentina itu kan kulturnya dibangun oleh etos kerjanya Scaloni sebagai pemain. Main dulu ya. Ketika jadi pelatih, dia menularkan etos kerja itu ke pemainnya. Nah, etos kerjanya Scaloni kan sama pekerja keras. Makanya Argentina itu mainnya fight gitu ya, mainnya agak-agak keras gitu ya. Nah, cuma memang seperti yang kita bahas waktu di final nobar di RRI Lok Sumawe kemarin kan saya bilang gini, kalau pertandingan seketat seperti ini, kadang-kadang penentunya adalah kesalahan. Saya sampaikan waktu itu ya, ngobrol dengan teman penyiar Pro 1 gitu. Denny ya. Dalam pertandingan seperti itu sangat berimbang kekuatannya, yang menjadi penentu adalah kesalahan. Siapa yang bikin salah itu dimanfaatkan lawan. Kesalahan bisa terjadi ketika kita salah menginterpretasikan.
Nah, yang terjadi adalah pemain-pemain Argentina salah menginterpretasikan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pelanggaran seperti itu tidak dikasih kartu. Pelanggaran yang dianggap pelanggaran yang oleh publik dianggap keras, wasit bilang biasa. Makanya nggak dapat kartu. Tapi di final, wasitnya beda. Oke. Interpretasi wasit berbeda terhadap situasi di lapangan. Itu sudah saya ingatkan begitu kan. Wasit itu meskipun rule law of the game-nya sama, ditetapkan oleh IFAB, oleh FIFA, tapi interpretasi bisa berbeda. Sentuhan yang dianggap oleh wasit A sebagai sentuhan ringan tidak mempengaruhi jalannya pertandingan, oleh wasit B berbeda. Itu sentuhan ringan tapi mengubah jalannya pertandingan. Itu interpretasi. Dan itu kewenangan wasit. Peraturan sehebat apapun, teknologi sehebat apapun, ujungnya interpretasi. Karena yang namanya aturan itu ujungnya adalah interpretasi, sama dengan kehidupan kita. Ada yang namanya KUHP, ada yang KUHAP. Di meja pengadilan, interpretasi hakim yang akan memutuskan ini kategorinya melanggar atau tidak. Interpretasi. Sama pertandingan sepak bola. Argentina tidak mau. Kan makanya saya bilang bolak-balik, sepak bola itu cerminan kehidupan. Jadi interpretasi wasit terhadap pelanggaran yang dibuat oleh pemain Argentina pada saat final berbeda dengan semifinal. Sehingga ketika pemain Argentina masih main dengan cara yang sama, main dengan tingkat intensitas yang sama, pelanggaran-pelanggaran tackle yang sama, kali ini menjadi masalah bagi mereka. Karena wasit menganggap tackle-nya itu layak diberi kartu, dan akhirnya kehilangan satu orang, mengubah. Satu orang keluar, sejak itu berubah situasi pertandingan. Itulah sepak bola. Banyak yang bilang, ya, juga netizen sampai menyampaikan bahwasanya kehilangan Martinez ya, bahasa itu. Enzo. Kehilangan Enzo, sorry. Enzo. Sebelumnya sudah keluar itu yang cedera. Iya, Lisandro. Lisandro cedera, itu sudah menjadi sinyal. Iya. Argentina itu pasti bakal kalah. Enggak, kalau pasti enggak. Kalau pasti enggak. Sepak bola itu sebelum peluit berbunyi itu belum ada yang pasti. Tapi memang kehilangan Lisandro itu membuat pertahanan menjadi agak goyah. Oke. Jadi gini, dalam sepak bola kadang-kadang elemen-elemen kecil itu mempengaruhi, yang sering saya bilang gitu ya. Lisandro ini pemain yang sangat kuat duetnya. Sangat kuat duetnya dengan Romero. Ya, dua-duanya tipikal yang saling melengkapi. Lisandro ini kuat dalam bola bawah ya, duel satu lawan satunya kuat. Jarang kalah duel satu lawan satu. Romero orang yang menjaga kedalaman, kuat dalam bola atas. Ini saling melengkapi. Yang masuk kemudian memang pemain dengan tipikal yang kurang lebih sama dengan Lisandro. Tapi usianya sudah jauh lebih tua. Kecepatannya tidak lagi secepat Lisandro. Jadi memang itulah salah satu alasan yang membuat pemain mungkin di lapangan begitu Lisandro keluar, langsung agak down juga mentalnya. Nah, karena mentalnya agak down, mereka meresponnya mencoba mengelaborasi kesulitan itu dengan main lebih fight. Main lebih keras, tackle lebih berani, dan ujungnya adalah pelanggaran yang berbuah kartu merah. Tapi Otamendi juga nggak jelek-jelek amat. Bukan masalah jelek nggak jelek, namanya sepak bola itu kan saya bilang detil-detil kecil, ini pertandingan final. Jadi kita main nih sama-sama nih, satu tim gitu, kan kita tahu kemampuan dia ini. Begitu pemain andalan kita keluar, waduh, ya pasti itu ada waduh gitu kan. Pemain kita, andalan kita, pencetak golnya keluar, di lapangan kita nggak kelihatan panik, tapi dalam hati, waduh, pasti begitu sepak bola itu, psikologis itu sangat berpengaruh. Jadi begitu Lisandro keluar, itu pemain-pemain langsung, ya ini dugaan saya ya, agak sedikit turun mentalnya. Dan itu tercermin dari cara mereka merespon dengan bermain lebih fight, dengan bermain lebih keras. Ya itu bukan salah. Mungkin memang kalau di lapangan itu kan ada yang namanya taktik berjalan. Jadi kalau menghadapi situasi, ada yang namanya game plan disiapkan sebelum pertandingan. Situasinya di lapangan berbeda, maka taktik berjalan, perubahan taktik di lapangan gitu ya. Itu taktik berjalan untuk merespon situasi. Nah, ketika keluar Lisandro kan juga kemudian taktik berjalan. Taktik berjalan, perubahan formasi. Jadi ibaratnya gini, ketika ada Lisandro, dia lebih berani naik ke depan, lebih berani mendorong ke tengah, karena dia balik laginya cepat. Kan Lisandro waktu masih main tuh banyak ikut mendorong ke tengah, bahkan banyak build up. Tapi kalau Otamendi tidak punya faktor usia tadi. Faktor usia. Jadi dia tidak terlalu banyak naik untuk mencegah dia kalah cepat. Itu juga kesalahan skala nih. Bukan juga pilihannya itu. Pilihannya kan masih ada back lain. Gini, main di final itu butuh pemain yang teruji. Jadi walaupun saya punya 4 pemain nih, ini 35, ini 24, 27. Ini lebih kuat, lebih kencang. Tapi mereka belum pernah main di final. Ini pertandingan final nih. Jadi saya kalau main di perempat final mungkin saya berani main ini. Tapi ini final. Dan situasinya tim lagi sulit nih, ditekan terus oleh Spanyol.
Udahlah yang berpengalaman aja main. Itu pilihan-pilihan yang dibuat oleh lumrah ya. itu sangat-sangat masuk akal dan semua pelatih akan memberi memberi pertimbangan terhadap faktor pengalaman. Karena emang pengalaman itu menentukan di pertandingan-pertandingan krusial. Makanya kalau udah pertandingan final, jarang sekali pelatih berspekulasi mengubah susunan pemain. Jarang sekali pelatih berspekulasi menurunkan pemain yang belum berpengalaman. Jadi dicari yang lebih teruji atau minimal walaupun dia belum pernah main di final, di pertandingan-pertandingan sebelumnya udah main gitu. Supaya dia final itu nggak gugup. Nah kita lihat kan susunan pemainnya Spanyol, nggak ada kejutan, memang sama seperti di babak-babak sebelumnya. Argentina pun sebetulnya nggak ada kejutan, pemain yang sudah dimainkan di pertandingan sebelumnya. Karena itu final. Final itu mau kalah 1, mau kalah 10, kalah, tetap nggak juara. Oke, udah Argentina udahlah. Kita karena ini memang Argentina memang lagi Terima aja lah ya, terima aja lah. Ini lagi berduka, Buenos Aires lagi berduka. Ya. Kita coba lihat Spanyol lah, ya Spanyol. Memang kita lihat dukungan untuk Spanyol ya, ini cukup besar ya di dunia maya juga kita karena itu tadi karena Argentina ada faktor-faktor faktor X lah ya sehingga banyak dukung. Terus kita lihat juga pemain-pemain Spanyol ini Bungkus ada yang usianya sangat muda, terus banyak lah pemain muda. Dan menurut Bungkus siapa pemain yang sangat berperan di final di Spanyol sendiri? Gini, sebelum sampai ke pemain yang sangat berperan, kita lihat bagaimana Spanyol itu dibangun timnya. Oke. De La Fuente ini adalah pelatih yang pernah membawa Spanyol di juara Eropa U19, U21. Betul. Nah, pemain yang dibawa oleh De La Fuente ketika menjadi juara Piala Eropa U19, Rodri. Rodri itu pemain andalannya dia. Ketika De La Fuente membawa timnya juara Piala Eropa U21, Dani Olmo. Dani Olmo itu pemain andalan, Mikel Merino itu pemain andalannya. Main dari U21 ya? Iya. Dan sekarang ketika juara dunia, dia mengorbitkan Yamal dan Pau Kubarsi. Jadi memang dia, orang sering tidak mengamati secara keseluruhan bagaimana track record dia, bagaimana lintasan sejarah dia sebagai pelatih. Jadi pelatih itu di mana-mana akan selalu percaya kepada pemain yang sudah dia kenal betul. Pemain Spanyol timnas sudah tahu De La Fuente ini sudah tahu ABC-nya gitu loh. Jadi yang membuat dia bisa berkali-kali melakukan perubahan taktik, bisa memasukkan pemain yang bisa mengubah situasi, game changer gitu istilahnya ya, karena dia kenal detail satu-satu pemainnya. Dia kenal Oyarzabal, dia kenal Pau Kubarsi kan masih baru ya. Dia kenal Merino, dia kenal Dani Olmo, dia kenal Rodri, semua dia tahu itu. Karena dia sudah bersama pemain ini sejak U19. Nah, pemahaman pelatih tentang detail pemain itu penting ketika menghadapi situasi game plan nggak jalan. Game plan nggak jalan, dia tahu kemampuannya Olmo ini kalau masuk dia akan lebih kuat duelnya, akan lebih bisa passing vertikal. Jadi dia tahu dengan perubahan-perubahan yang dengan materi yang dia tahu itu pengetahuannya, dia bisa mengubah situasi di lapangan. Nah, itulah kelebihan De La Fuente yang tidak dimiliki oleh banyak pelatih lain. Nah, Scaloni sebetulnya punya kemampuan itu karena dia kan sudah menangani tim itu cukup lama ya. Nah, cuma memang sekali lagi bahwa detail di lapangan itu sangat menentukan. Detail kartu kuning, pelanggaran yang kemudian membuat Argentina menang kalah jumlah orang, itu semuanya menjadi faktor penentu. Tapi faktor De La Fuente dan pemahamannya terhadap seluruh skuadnya, pemain-pemainnya itu sangat penting. Makanya pemimpin itu harus tahu anak buahnya siapa. Oh gitu. Karena kalau pemimpin nggak tahu anak buahnya yang nggak jago liputan disuruh liputan. Anak buahnya yang nggak jago jualan disuruh. Nah itu pemimpin ya. Ini contoh. Kita bahas itu aja lah. Contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin itu penting memahami anak buah. Karena ketika menghadapi situasi tertentu, jangan salah buat keputusan. Nah, La Fuente karena dia kenal semua anak buahnya, dia keputusannya jarang salah. Coba sebutkan di pertandingan mana ketika Spanyol itu dalam tanda petik salah membuat keputusan dan akhirnya berujung hasil negatif. Nggak pernah. Ini di pertandingan awal. Ya, waktu lawan Tanjung Verde, itu bukannya Spanyol nggak bagus, Tanjung Verde-nya yang bagus. Tanjung Verde-nya yang mainnya gila. Saya sempat nggak respect tuh, artinya, wah di Spanyol bisa juara nggak nih? Karena lawan Tanjung Verde aja gini, kan ilmunya dalam kehidupan, jagoan itu kalah duluan. Oh gitu. Menang belakangan. Kemarin ada tuh yang kalah terus. Ya kalau kalah terus bukan jagoan. Kalau jagoan itu kalah duluan, tapi belakangannya menang. Nah Spanyol itu gitu. Jadi dalam sejarah Piala Dunia nih, saya ceritakan juga.
tim-tim yang biasanya bagus itu menjadi juara, itu biasanya di awal tuh slow start. Oke. Jadi nggak langsung ngegas. Jarang tim itu yang di awal langsung ngegas terus jadi juara, jarang. Yang bisa langsung ngegas dan akhirnya juara itu cuma Jerman gitu. Oh, Tahun 90-an. Jerman untuk tahun ini mana ya? Tapi kalau kita lihat bagaimana Piala Dunia 2022, Piala Dunia 2018, itu juara-juaranya itu di awal memang agak slow start. Karena mereka sejak nggak mau di awal terlalu ngegas, berisiko pemain cedera. Karena jangan lupa loh, waktu tim main di Piala Dunia atau Piala Eropa, itu pemain rata-rata sudah kecapean liga. Ya. Jadi liga selesai kan biasanya bulan Mei, pertengahan Mei, terus Piala Dunianya pertengahan Juni. Pemain itu kan istirahat dulu, nggak ada tuh selesai liga langsung, nggak ada, istirahat dulu 1 minggu biasanya. Terus masuk TC. TC itu dalam keadaan udah istirahat tuh, udah turun ininya level kebugarannya. Dibangun lagi oleh pelatih itu, di-maintain lagi performanya, di-maintain lagi level kebugarannya. Dan itu yang namanya memaintain level kebugaran, nggak bisa langsung 100%, nggak ada itu. Pemain habis libur tuh katakanlah seminggu atau 10 hari itu akan turun tuh level kebugarannya tinggal 40%, 50%. Di-maintain naikin dulu 50, 60, 70 sampai akhirnya bisa 100%. 100% itu bukan di pertandingan pertama, nggak mungkin. Oke. Di pertandingan pertama mungkin baru 80%. Oke. Nah makanya pertandingan pertama biasanya pemain kerjasama belum padu, masih ada kesalahan-kesalahan, fisiknya belum maksimal. Lamine Yamal waktu pertandingan pertama masih cedera. Oh iya. Spanyol itu jangan lupa faktor Yamal menentukan. Iya. Jadi bukannya membela Spanyol ya, tapi Atau memang mau itulah berubah nih, dari faktanya. Jerman ke Spanyol. Nggak apa-apa, bilang kita lepaskan di sini. Tapi tetap Jerman ya? Kalau saya dalam sejarah saya nonton Piala Dunia, dari dulu tuh saya nonton Piala Dunia kan dari 90-an. Saya memulai nonton Piala Dunia itu dari tahun 90-an. Di masa ketika ada ungkapan, apapun turnamennya, juaranya Jerman. Oh gitu. Dulu itu loh, ungkapannya begitu. Kalau sekarang kan Spanyol gitu ya. Dulu itu saya hidup di era di mana apapun turnamennya, juaranya Jerman. Karena waktu itu Jerman juara Piala Eropa, juara Piala Dunia, konsisten mereka 86, 9, 88, 9 terus konsisten. Lawan Jerman saat itu kan bisa dibilang ya negara Eropa sendiri, Belanda gitu ya. Atau kalau dari Amerika Latinnya ya Argentina. Tapi yang konsisten itu ya Jerman. Jadi memang kita hidup ini di eranya yang berbeda, membuat kita kedekatan emosional juga berbeda. Saya ngerti lah generasi-generasi ini generasi MU lah ini. MU, Milan gitu kan. Itu kan anak-anak yang memang hidup di era ketika MU lagi jago-jagonya, ketika Milan lagi jago. Kalau saya hidup di era Liverpool menguasai Eropa gitu kan. Makanya dekatnya dengan Liverpool gitu. Biasa kan. orang Indonesia kan, apapun makanannya tetap nasi. Oke, balik ke Spanyol ya. Jadi mungkin belum disampaikan oleh Bungkus, artinya siapa pemain yang di Spanyol ya pada saat di final itu yang paling dominan ya menurut Bungkus? Nah, menarik kan ketika kita bicara soal Spanyol itu identifikasi orang kan pasti Yamal gitu ya. Nah, memang di Piala Dunia ini Yamal bukan pemain yang paling perform, itu harus diakui. Yamal itu memang belum matang gitu. Dia dibutuhkan oleh tim, sangat dibutuhkan karena kemampuannya membongkar pertahanan lawan. Ya kan ketika pertama main lawan Tanjung Priok nggak ada Yamal kan kelihatan Spanyol agak sedikit buntu. Tapi sebagai pemain, Yamal itu belum sampai di level sebagai penentu. Jadi di Spanyol ini nggak ada pemain yang betul-betul menjadi penentu. Beda dengan Argentina. Argentina itu kalau Messi nggak perform, Messi dikunci, selesai. Kemarin kan Messi dikunci. Nggak ada shot on target Messi itu. Messi cuma 1 shot loh lawan Spanyol itu pun nggak on target. Nah, bedanya Spanyol, pemain lain itu bisa saling berkontribusi. Yamal itu bukan pemain utama sebagai penentu ya. Statistik tidak menunjukkan itu. Kemudian juga jumlah gol tidak menunjukkan itu. Jumlah assist tidak menunjukkan itu. Itu sebabnya Yamal tidak terpilih jadi pemain terbaik kan? Pemain terbaiknya Rodri. Karena emang kalau bicara tim keseluruhan, pemain yang paling penting perannya di Spanyol itu Rodri. Dia yang menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan. Karena pemain Spanyol itu naluri menyerangnya tinggi sekali. Bek kirinya Cucurella itu di atas terus kan. Pedro Porro itu yang bikin gol itu kan umpan Pedro Porro kan. Jadi kalau kita punya tim yang naluri menyerangnya sangat tinggi, penting sekali punya satu pemain yang menjadi jangkar di tengah, yang bisa menjaga keseimbangan. Itu perannya Busquets di Barcelona. Back-backnya semua naik terus. Kalau di Indonesia Tom Haye gitu. Oh enggak, beda. Oh nanti lanjut. Itu nanti aja.
cara mainnya beda. Jadi pemain yang bisa menjaga kedalaman, yang bisa menutupi kebocoran. Jadi bukan lem itu, bukan. Pemain yang bisa menutupi kebocoran ketika terjadi serangan balik, terjadi transisi dari mereka menyerang menjadi harus bertahan, harus ada yang bisa mengcover situasinya apapun. Nah itu Rodri. Kemarin kan berapa kali ketika Argentina coba fast break, transisi, Messi, yang ngikutin siapa? Rodri. Diikutin terus oleh Rodri kemana-mana. Yang menutupnya Rodri. Makanya saya nggak kaget kalau Rodri jadi pemain terbaik di Piala Dunia kali ini. Karena emang kalau kita bicara permainan sepak bola, kita nggak cuma ngeliat superstarnya. Kalau penonton di rumah kan lihatnya super sub-nya, Yamal. Kalau kita lihat sepak bola keseluruhan, kita lihat kan bagaimana keseimbangan tim itu, bagaimana ketika menghadapi transisi menyerang, bagaimana ketika menghadapi transisi bertahan. Dan orang yang paling terlibat dalam semua itu, Rodri. Makanya kalau bicara Spanyol, kita sebetulnya nggak bisa melihat ada pemain yang betul-betul menonjol, merata. Kipernya bagus. Pemain belakangnya juga Pau Kubarsi, meskipun baru 19 tahun sama dengan Yamal. Bagus. Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tim juara itu memainkan dua pemain yang masih kategori teenager, umurnya belasan. Yamal dan Pau Kubarsi. Ini pertama kali Piala Dunia loh. Biasanya kalau final tuh pemain yang matang kan, yang udah berpengalaman. Tapi ini pertama kalinya pemain yang masih teenager, dua sekaligus main sebagai starter. Yamal di sayap kanan, Kubarsi di back tengah. Dulu Brasil pernah memainkan pemain muda Pele, tapi cuma Pele gitu ya. Yang lain pemain senior. Nah, baru kali ini di Piala Dunia final, dua pemain teenager sekaligus main sebagai starter. Jadi memang Spanyol ini memang banyak melakukan hal-hal yang menarik di Piala Dunia kali ini, yang membuat kita belajar. Belajar ya. Pemain muda punya kesempatan, tapi harus ada yang bisa menjaga keseimbangan. Jadi sepak bola ini seperti halnya hidup. Saya balik lagi pelajaran hidupnya. Sepak bola itu mengajarkan kita bahwa hidup itu perlu seimbang. Harus ada yang berpengalaman, tapi harus ada yang mau kerja keras. Sama dengan pekerjaan sehari-hari. Kalau semuanya berpengalaman, nggak ada yang mau liputan di lapangan. Belajar dari Spanyol. Ya. Jadi belajar dari Spanyol. Belajar dari Spanyol, ya. Belajar dari kerja keras Spanyol, dan belajar dari pelatih Spanyol. Kalau jadi pemimpin belajar dari Oke, mungkin di sesi terakhir ini, ya. Mungkus Spanyol udah juara. Ya. Indonesia kapan masuk nih? Pelajaran dulu yang kita petik ya. Kita harus belajar dulu. Apa sih? Ini kan Piala Dunia kan kita 1,3 triliun supaya bisa nonton itu kan mahal kan. Aduh, kita bahas itu. Jadi kita harus dapat pelajaran dari situ. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari Piala Dunia ini? Pelajaran yang pertama dari Spanyol ya, itu yang tadi saya bilang. Spanyol itu mengajarkan kita bahwa keseimbangan itu sangat penting. Keseimbangan dalam segala hal ya. Keseimbangan dalam membuat keputusan, keseimbangan dalam menerapkan strategi. Yang kedua, kita belajar dari pengalaman Amerika menggelar Piala Dunia. Mereka bisa membuat Piala Dunia ini menjadi sangat sukses dari sisi penonton. Padahal Amerika sangat ketat kan dalam hal keimigrasian. Bahkan beberapa pemain, ofisial, wasit dipulangkan. Tapi faktanya stadion selalu penuh. Nah ini pelajaran buat kita. Apa sih yang membuat stadion bisa selalu penuh? Itu juga pelajaran. Karena kita pada suatu saat kan akan menggelar Piala Dunia juga. Kita pada suatu saat mungkin akan menjadi tuan rumah Piala Asia. Belajar dari apa yang dilakukan Amerika, membuat stadion selalu penuh. Membuat masyarakat dunia mau berduyun-duyun, meskipun dengan segala kesulitannya. Yang ketiga, ini Piala Dunia ini jaraknya jauh-jauh loh. Beda dengan Qatar. Qatar itu 2022, jarak antar kotanya pakai mobil 1 jam, 1,5 jam, nyampe. Amerika itu penerbangannya bisa 4 jam, jaraknya bisa lebih dari 1.000 kilometer. Tapi semua berjalan dengan baik, distribusi logistik, distribusi perlengkapan, pemain juga perpindahannya juga smooth, nggak ada yang datang terlambat, nggak ada itu. Nah artinya Indonesia kan kurang lebih sama dengan Amerika. Jarak dari Aceh ke Jayapura itu mungkin sama dengan Amerika pesisir barat, pesisir timur. Sama itu persis. Nah ini pelajaran bagi kita adalah bagaimana menata atau menangani logistik yang begitu berat di negara dengan rentang wilayah yang sangat luas. Itu pelajaran bagi kita yang suatu saat akan bermanfaat kalau kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah yang paling akhir kita juga bisa belajar bahwa ketika dikemas dengan baik, sepak bola itu bisa menjadi hiburan yang sangat menarik. Kemasannya, kemasan pertandingan final, kemasan dari pertandingan-pertandingan ketika sebelum pertandingan semua pemain masuk lapangan bersama-sama, mengajarkan kebersamaan, mengajarkan unity, rasa persatuan. Itu kan pelajaran-pelajaran moral yang kita bisa dapatkan dari Piala Dunia yang kita mungkin tidak sadari. Mengapa sih yang masuk lapangan harus 18 orang bukan 11 orang?
Itu mengajarkan bahwa yang duduk di bangku cadangan dengan yang di lapangan itu sama-sama punya peran untuk keberhasilan tim. Jadi sama, yang berada di belakang mic dengan yang berada di belakang komputer itu sama-sama punya peran di balik keberhasilan siaran kita. Gitu ya. Itu filosofinya. Oke. Teman semuanya yang suka dengan Spanyol, aku ucapkan selamat ya. Yang timnya belum masuk Piala Dunia juga sabar. Indonesia belum dibahas ya? Indonesia 2030 lah dia lah. Bismillah. Gimana nih? Bismillah 2030. Bismillah 2030 ya. Indonesia mudah-mudahan masuk ke Piala Dunia 2030 di Arab Saudi ya. Dimanapun pokoknya kita berangkat, kita pokoknya berangkat. Artinya 2020 ini kita belajar ya bagaimana Amerika menjadi tuan rumah, bagaimana tim-tim berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini kita belajar ya. Iya. Ya. Dan ini juga filosofinya sudah disampaikan tadi oleh Bungkus, bahwasanya ini juga menjadi apa ya? Bisa kita implementasikan ke perjalanan hidup kita. Iya. Ya. Kita harus berusaha, harus juga pantang menyerah ya, semangat. Dan jangan lupa kita harus terus belajar, gitu ya. Betul. Ya. Dan ini seimbang dalam hidup itu. Seimbang. Kayak makan juga. Seimbang. Seimbang. Oke, kita sudahi podcast kita di hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.